Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala fi ayatin ukhra, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita berupaya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun kita berada. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Siapapun yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia terus mengadakan perbaikan dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah diliputi rasa ketakutan sedikit pun, dan juga tidak ada pernah pada dirinya yakni rasa kekhawatiran sedikit pun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari perjalanan waktu begitu cepat sekali berlalu. Tanpa terasa saat ini kita sudah berada pada tanggal 10 Muharram 1445 Hijriah. Bukan berbicara hanya sekedar pergantian waktu dan hari serta bulan ataupun tahun, tetapi bagaimana di hari-hari, waktu, bulan, tahun yang kita lalui ini sesungguhnya banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah boleh saja bertambah bilangan usia kita, akan tetapi sesungguhnya jatah hidup kita di dunia ini semakin sedikit, menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Kehidupan kita di dunia ini akan berakhir pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bagi kita suatu saat yang tanpa pernah kita ketahui kapan itu akan terjadi. Kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian mengajarkan kepada kita semua bahwa kehidupan kita di dunia yang sekali ini kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan nista dan jahat. Kita tidak boleh angkuh dan sombong, karena semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini pastilah nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumul akhir. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergantian waktu yang ada khususnya dari tahun 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah mengingatkan kepada kita tentang satu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita lupakan begitu saja. Satu peristiwa yang sangat besar dan dahsyat yang kemudian membawa perubahan
peradaban dunia yang signifikan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa hijrah sesungguhnya pada intinya mengajarkan kepada kita agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah ke arah yang lebih baik. Agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berikhtiar, berusaha untuk hari ini dan di masa yang akan datang bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga dalam konsep agama kita, siapapun yang dalam hari-harinya bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, maka dia menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dalam kehidupannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, satu peristiwa besar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah, bukan terjadi dengan begitu mudahnya, tetapi pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat mengingatkan kepada kita semua tentang perjuangan mereka yang tidak boleh kita lupakan begitu saja. Nabi dan para sahabat meninggalkan kampung halaman mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat meninggalkan harta kekayaan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan sebagian daripada sahabat meninggalkan sanak saudara mereka. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 500 km adalah perjalanan yang tidaklah pendek. Tetapi ini merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan dan keikhlasan luar biasa. Bagaimana pada saat itu tidak ada transportasi yang bisa menghantarkan yang jauh lebih baik kecuali dengan mengendarai unta. Dan bahkan dalam sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 2 pekan mengadakan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, karena memang beliau juga di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jalur dari jalur yang tidak semestinya dilalui oleh kebanyakan orang yang menuju ke Madinah pada saat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mampir di beberapa tempat untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, satu peristiwa besar ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita juga tentang satu ancaman yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwah berupaya untuk melakukan penangkapan dan pemenjaraan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di antara mereka yang berupaya untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, dan bahkan ada di antara mereka yang juga ingin mengakhiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka makarkan itu kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka membuat tipu daya, mereka makar terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala menggagalkan makar dan tipu daya mereka. Karena sesungguhnya sebaik-baik makar dan tipu daya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menegakkan dinul Islam adalah perkara yang tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Ketika mereka tidak berhasil, orang-orang kafir Quraisy tidak berhasil membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, mereka tetap fokus mengincar target Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penangkapan, pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Jumlah yang sangat fantastis pada zamannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir Quraisy. Menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari tipu daya jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keberadaan beliau di Madinah disambut dengan gegap gempita. Dan pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu kemudian menghadirkan satu peradaban besar, yakni peradaban Islam, yang mana Madinah sebelumnya bernama Yathrib kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu tatanan kehidupan masyarakat perkotaan yang senantiasa dinaungi ataupun diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, satu kunci keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 bahwa mereka sukses melaksanakan hijrah karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka tidak mengharapkan dari hijrahnya itu kecuali rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka berhijrah, mereka berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, mereka korbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengambil satu pelajaran penting dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kita senantiasa berikhtiar dalam kehidupan ini untuk terus melakukan hal-hal baru yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan segala hal yang bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua di samping kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaza terbaiknya. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bekerja dan beramal soleh, melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan ke arah yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang senantiasa berupaya untuk beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyibah, satu kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia kita. Terlebih lagi Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik lagi kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.